Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imuhidin Munir. Di sini saya seorang mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya mengambil judul analisis isu etika bisnis PHK massal pada perusahaan startup di Indonesia akibat ketergantungan pendanaan. Latar belakang dari analisis ini yaitu startup digital berkembang pesat di Indonesia. Banyak startup memperoleh pendanaan besar dari investor. Yang ketiga, ketika investasi menurun, banyak startup melakukan PHK massal. Fenomena ini menjadi isu penting dalam etika bisnis karena berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Identifikasi sektor bisnis. Pada kasus ini, yang sering terjadi pada sektor startup digital, khususnya perusahaan teknologi yang bergerak di bidang edutech, fintech, dan e-commerce. Beberapa startup di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai langkah efisiensi ketika kondisi ekonomi global memburuk dan pendanaan dari investor mulai berkurang. Ketergantungan terhadap modal eksternal membuat banyak startup belum mampu membiayai operasionalnya secara mandiri. Sehingga ketika investasi melambat, perusahaan memilih mengurangi jumlah karyawan. Selanjutnya, kasus-kasus atau isu-isu yang ada pada etika bisnis. Menurut saya, PHK itu merupakan keputusan yang boleh dilakukan perusahaan apabila memang kondisi keuangan yang sedang sulit. Namun, dari sudut pandang etika bisnis, perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral terhadap karyawan yang selama ini telah membantu pertumbuhan perusahaan. Banyak startup berkembang sangat cepat melalui strategi ekspansi dan promosi besar-besaran dengan dukungan dana investor. Ketika investasi menurun, perusahaan langsung melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perusahaan telah menerapkan perencanaan bisnis yang bertanggung jawab atau terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Dalam pandangan saya, masalah utama bukan hanya PHK itu sendiri, tetapi bagaimana perusahaan mengelola risiko bisnis sejak awal. Jika strategi perusahaan hanya mengejar pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usahanya, maka dampaknya akan dirasakan oleh karyawan yang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori etika bisnis. Di sini ada tiga analisis tersebut. Yang pertama itu teori utilitarianisme. Yang ketiga itu yang kedua itu teori hak right teori. Yang ketiga itu teori stakeholder. Di sini saya akan bahas yang pertama dulu, teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme menyatakan bahwa keputusan dianggap baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Dalam kasus ini, perusahaan melakukan PHK agar operasional tetap berjalan dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Dari sisi perusahaan, keputusan tersebut dapat dipahami karena bertujuan menyelamatkan bisnis dan mempertahankan sebagian besar karyawan yang masih bekerja. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bahkan mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh perusahaan harus dibandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat. Yang kedua itu teori hak atau right teori. Teori hak menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati. Menurut analisis saya, perusahaan tetap memiliki kewajiban menghormati hak-hak pekerja meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan. PHK harus dilakukan secara transparan, adil, memberikan pesangon sesuai ketentuan, serta membantu proses transisi karyawan memperoleh pekerjaan baru. Apabila perusahaan hanya berfokus pada penyelamatan bisnis tanpa memperhatikan hak karyawan, maka tindakan tersebut kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis. Yang ketiga yaitu teori stakeholder.
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya investor. Dalam kasus ini, terdapat beberapa stakeholder yaitu yang pertama yaitu investor, yang kedua karyawan, yang ketiga konsumen, yang keempat pemerintah, dan selanjutnya itu masyarakat. Menurut saya, perusahaan startup seharusnya tidak hanya memenuhi harapan investor, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawan karena mereka merupakan aset utama perusahaan. Selanjutnya yaitu dampak isu etika bisnis. Di sini ada tiga dampak isu etika bisnis. Yang pertama terhadap perusahaan, yang kedua dampak terhadap konsumen, yang ketiga terhadap masyarakat. Yang pertama di sini ada dampak terhadap perusahaan. Yang pertama, reputasi perusahaan sangat menurun. Yang kedua, kepercayaan investor berpotensi berkurang. Yang ketiga, produktivitas karyawan yang masih bekerja ikut menurun karena muncul rasa kekhawatiran terkena PHK. Yang selanjutnya itu employer branding menjadi kurang baik. Yang kedua itu dampak terhadap konsumen. Di sini dampaknya ada pelayanan dapat menurun akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan produk menjadi lebih lambat. Yang ketiga, konsumen kehilangan kepercayaan apabila kualitas layanan menurun. Yang selanjutnya, terhadap masyarakat. Di sini ada beberapa poin dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, angka pengangguran meningkat. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Yang ketiga, menimbulkan ketidakpastian di sektor startup sehingga lulusan baru menjadi lebih berhati-hati memilih karir. Selanjutnya yaitu rekomendasi solusi berdasarkan etika bisnis. Menurut analisis saya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan perusahaan startup agar tetap menerapkan etika bisnis. Yang pertama itu mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan investor dengan membangun model bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Yang kedua, melakukan efisiensi operasional terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan PHK, misalnya mengurangi biaya promosi atau pengeluaran yang tidak mendesak. Selanjutnya, jika PHK memang tidak dapat dihindari, perusahaan harus melaksanakan proses secara transparan, manusiawi, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kompensasi yang layak, pesangon, serta program pendampingan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan mencari pekerjaan baru. Yang selanjutnya yaitu menyusun strategi bisnis jangka panjang yang lebih realistis sehingga perusahaan tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna, tetapi juga keberlanjutan usahanya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis saya, fenomena PHK pada perusahaan startup bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan etika bisnis. Ketergantungan terhadap pendanaan investor menyebabkan perusahaan rentan ketika kondisi ekonomi berubah. Walaupun PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak karyawan, prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika bisnis yang layak, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.